Shalom semua jemaat yang terkasih. Apapun pergumulan kita saat ini, marilah tetap datang di hadapan Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan perkongsian firman Tuhan, saya ingin mengajak semua jemaat untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu yang Engkau sudah berikan dalam hidup kami. Dan sebentar nanti kami akan merenungkan firman-Mu, bagaimana Yesus akan diadili. Biarlah Engkau yang berbicara untuk setiap pribadi kami, supaya melalui firman-Mu yang kami dengar, ini dapat mengajar kami untuk hidup dalam pengharapan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang terkasih, mari kita buka Alkitab di Markus pasal 14 ayat 53 sehingga yang ke-72. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia di bawah tema Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Petrus menyangkal Yesus. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ, dan Petrus mengikut dia dari jauh sampai ke dalam halaman imam besar. Dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dekat api. Imam-imam kepala malah seluruh Mahkamah Agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan saksi palsu terhadap dia, tapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan-tuduhan palsu ini. Kami sudah mendengar orang ini berkata, "Aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain, yang bukan buatan tangan manusia." Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninju dia sambil berkata kepadanya, "Hai Nabi, cobalah terka." Malah para pengawal pun memukul dia. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar, dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang daripada mereka." Tapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia tersedu-sedu. Jemaat yang terkasih, tema kita pada hari ini adalah pengabdilan Yesus yang terancam. Setelah Yesus ditangkap, maka Yesus dibawa ke Mahkamah Agama untuk diadili.
Orang-orang yang mengadili Yesus adalah orang-orang yang berpangkat, berpengaruh, berkelayakan, dan dipercayai dapat memberi keputusan secara adil. Namun dalam kes pengadilan Yesus, kita dapat melihat bahwa mereka tidak membuat cara pengadilan yang baik. Dalam ayat ke-53 hingga 59, di sini menerangkan bahwa Yesus dihadapkan kepada imam besar, lalu imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul bersama-sama. Petrus yang adalah murid Yesus juga masuk bersama-sama secara sembunyi-sembunyi karena takut dikenali oleh orang lain. Pemimpin-pemimpin agama berusaha mencari kesaksian untuk tujuan menghukum Yesus, tetapi mereka tidak mendapati tuduhan yang benar karena ternyata Yesus tidak pernah melakukan sebarang kesalahan. Mereka membuat tuduhan-tuduhan palsu untuk menjatuhkan Yesus. Ini merupakan sesuatu yang tidak baik dilakukan oleh orang-orang yang beragama dan orang-orang yang dianggap adil. Dalam ayat 60 sehingga 65, di sini menerangkan di mana imam besar mula bertanya kepada Yesus, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Lalu Yesus dengan berani berkata, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Ini merupakan pernyataan Yesus tentang siapa dirinya yang sebenar. Melalui pengakuan Yesus, inilah yang menjadikan Yesus dihukum karena imam besar mendakwa bahwa Yesus sudah menghujat Allah karena menyamakan dirinya dengan Allah. Maka mereka tidak memerlukan lagi tuduhan-tuduhan palsu dan terus saja menghukum Yesus apabila mendengar pengakuan dari mulut Yesus sendiri. Orang ramai dengan sebulat suara memutuskan agar Yesus dihukum mati. Beberapa orang mulai meludahi Yesus, menutup muka Yesus, meninju Yesus, memukul Yesus, dan mempermain-mainkan Yesus. Bayangkan keadaan Yesus ketika itu. Penderitaan mulai dia alami. Dalam ayat 66 sehingga 72 menjelaskan tentang bagaimana Petrus menyangkal Yesus. Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok 2 kali. Lalu Petrus ingat bahwa Yesus sudah memberikan dia nasihat dan amaran bahwa hal itu akan terjadi. Oleh itu Petrus merasa sedih, lalu dia menangis dengan penuh penyesalan. Jemaat yang dikasihi, Yesus menjalani hukuman bukan karena dia melakukan jenayah, kesalahan dan sebagainya. Yesus dihukum sebagai penggenapan nubuatan bahwa dia akan menderita sebagai ganti diri kita agar kita tidak mengalami hukuman. Yesus menanggung segala tuduhan-tuduhan karena melindungi kita. Yesus menanggung segala kehinaan, kesakitan dan penderitaan karena cintanya yang besar untuk kita semua. Maka kita harus bersyukur karena Yesus telah menjadi kubu pertahanan kita. Amin. Mungkin kita juga seperti Petrus yang menyangkal Yesus dalam hati kita, tindakan kita, cara berpikir kita, dan dalam segala aspek kehidupan kita. Oleh itu, marilah kita menyadari keadaan diri kita. Marilah kita datang kepada Tuhan agar kita mengalami pengampunan, pemulihan, dan pembenaran di hadapan Tuhan. Pintu pentobatan selalu terbuka bagi orang-orang yang percaya. Namun jangan menyalahgunakan kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Tapi marilah kita menghargainya dengan sebaik mungkin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan melalui firman-Mu yang telah kami dengar. Ternyata Yesus adalah anak Allah yang datang ke dunia menjadi jaminan keselamatan dan penebusan untuk kami semua. Bapa, ampunilah setiap dosa dan pelanggaran kami jika kami juga akan menyangkal Engkau. Tolonglah kami supaya kami menjaga iman kami di dalam Engkau. Pulihkanlah hidup kami supaya kami mengalami jamahan kuasa kasih-Mu, diberikan pembenaran di hadapan-Mu sehingga kami layak
menyebut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang pribadi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Salam kasih dari saya, Pastor Felianivo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua.